Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang bagaimana caranya menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama dan pecahan yang penyebutnya berbeda. Kita ulas lagi ya. Misalnya 2/5 tambah 1/5. Kalau misalnya penyebutnya udah sama, kita tinggal tulis lagi penyebutnya, lalu jumlahkan pembilangnya saja. 2 tambah 1 sama dengan 3. Untuk konsepnya teman-teman bisa baca materinya di buku matematika, buku paket ya. Misalnya ini pizza ya, anggap aja ini dibagi sama rata ya, sama besar ya. Ini adalah 1/4. 1/4 kita bagikan untuk temanmu, misalnya yang bernama Rizky. Lalu 1/4 lagi kita berikan, kita sedekahkan kepada orang lain, orang lewat, misalnya namanya Cici. Nah, berapa pizza yang berhasil disedekahkan? Nah, berapa? Tadi 1 potong untuk Rizky, 1 potong lagi untuk Cici. Jadi kita berhasil bersedekah berapa? Lihat, kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, 2 arsiran dari 4 potongan ini adalah 2/4 ya. Jadi 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Terbukti ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke penjumlahan pecahan yang penyebutnya beda. Misalnya 2/3 tambah 1/2. Kita langsung aja ya. Kalau pecahan berpenyebut berbeda tidak bisa langsung dijumlahkan, kita harus cari dulu KPK-nya. KPK dari penyebut ini, KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Oke. Nah, pecahan ini kita akan ubah jadi pecahan yang baru yang penyebutnya sudah sama. Penyebutnya kita pakai KPK ya. Kita sudah mengubah penyebutnya, sekarang kita akan mengubah pembilangnya. Pembilangnya jadi berapa ya? Caranya adalah 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nanti 2 ini dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kita tulis sebagai pembilang. Lalu 6 dibagi dengan 2 yaitu 3. 3 kali 1 hasilnya 3. Kita tulis di atas. Nah, kalau penyebutnya udah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 4 tambah 3 7. Nah, hasilnya adalah 7/6. 7/6 ini kita sederhanakan lagi. Jadi berapa? Jadi 7 dibagi 6 hasilnya 1. Sisanya 1/6. Gini ya, ini hasil akhirnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah penjumlahan pecahan campuran. Pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu kita ubah menjadi pecahan biasa. Disingkat ya, pec itu maksudnya pecahan. Diubah jadi pecahan biasa, kemudian baru ditambahkan. Cara yang kedua yaitu dengan menjumlahkan masing-masing bilangan bulat dan pecahan secara terpisah. Kita akan bahas satu-satu ya supaya lebih jelas. Kita akan gunakan cara yang pertama dulu. Contoh 1/3
tambah 1 2/4. Kita pakai cara yang pertama, ubah menjadi pecahan biasa. Jadi kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Kita tulis dulu penyebutnya ya. Cara mengubah 1/1/3 menjadi pecahan biasa yaitu 3 kali 1 tambah 1 gitu ya. 3 kali 1 tambah 1/3 ya, sama ya. Nah sekarang 4 kali 1 tambah 2. Kalau sudah, kita tinggal hitung ya. 3 kali 1 3 tambah 1 4, jadinya 4/3. 4 kali 1 4 tambah 2 6, jadinya 6/4. Sekarang sudah berubah jadi pecahan biasa, tinggal kita cari KPK dari 3 dan 4. Teman-teman bisa gunakan pohon faktor atau petak sawah ya. Setelah dicari, ternyata KPK-nya adalah 12. 4/3 dan 6/4 itu kita ubah penyebutnya jadi 12. Sekarang kita tinggal ubah pembilangnya ya. 12 kita langsung bagi 3, hasilnya adalah 4. 4 kali 4 hasilnya 16. Lalu 12 kita bagi dengan 4, hasilnya adalah 3. 12 bagi 4 itu 3. 3 kali 6 hasilnya 18. Nah, kalau penyebutnya udah sama, kita tinggal jumlahkan. 16 tambah 18 itu 34. Kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan lagi ya. Oke. Cara menyederhanakannya adalah kalau misalnya pembilang lebih besar daripada penyebut, maka pembilang dibagi penyebut. Itu cara menyederhanakan pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. 34 bagi 12 yaitu 2. Lalu sisanya adalah 10. Gitu ya. Iya, sisanya adalah 10. Jadinya 10/12. Kita bisa sederhanakan lagi. Yang disederhanakan pecahan biasanya aja ya. 10 dan 12 itu sama-sama bisa dibagi oleh 2. Dibagi 2 hasilnya 5, dibagi 2, dibagi 2 hasilnya 5, 12 bagi 2 hasilnya 6. Nah hasil akhirnya adalah 2, 5/6. Ini ya. Sekarang kita coba contoh lain. Misalnya misalnya 1 2/5 tambah 1 1/4. Kita masih menggunakan cara yang pertama, ubah jadi pecahan biasa. Ini penyebutnya 5, ini penyebutnya 4 ya. Tadi gimana? 5 kali 1 tambah 2. 5 kali 1 tambah 2. Lalu ini 4 kali 1 tambah 1. 4 kali 1 tambah 1. Ya.
5 kali 1 5 tambah 2 7 per 5, ini jadinya 5 per 4. Nah, kalau sudah jadi pecahan biasa, kita tinggal cari KPK dari 5 dan 4. Kalau teman-teman udah cari KPK-nya, nanti akan ketemu 20. Kalau sudah ketemu KPK-nya 20, kita bagi 20 bagi 5, hasilnya 4. 4 kali 7 hasilnya 28. Sekarang 20-nya kita bagi dengan 4, hasilnya 5. 5 kali 5 hasilnya 25. Nah, kalau udah sama penyebutnya, tinggal dijumlahkan pembilangnya. 28 tambah 25 53. Kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita sederhanakan pembilang dibagi penyebut. 53 bagi 20 hasilnya adalah 2, sisanya 13 per 20. Ya, 53 dibagi 20. 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 53? Yaitu 2. 2 kali 20 kan 40. Ya, dikurangi hasilnya 3, ini hasilnya 13 ya. 2-nya simpan sini, sisanya simpan jadi pembilang. Nah, per 20 gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan cara yang kedua. Contoh, misalnya 1 per 3 tambah 2 1 per 2. Kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu menjumlahkan bilangan bulat, ini bilangan bulat ini, dan pecahannya secara terpisah. Kita akan jumlahkan dulu 1 tambah 2. Bilangan bulatnya ditambah dulu, lalu pecahannya juga ditambah, dipisah ya. Nah, 1 tambah 2 3. Nah, ini kan udah dalam bentuk pecahan, tinggal dicari KPK-nya. KPK dari 3 dan 2 6. 6-nya dibagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Ini juga 6, kan KPK-nya 6. 6 bagi 2 hasilnya 3. 3 kali 1 3. 3 tambah, kalau penyebutnya udah sama, tinggal dijumlahkan. 2 tambah 3 5. Maaf ya, ini ada sama dengan, jadi hasilnya adalah 35 per 6 gitu. Kita contoh lain, misalnya 1 per 5 tambah 1 2 per 3. Tadi caranya adalah bilangan bulatnya ditambahkan dulu, ditambah ya, ini ya, ditambah pecahannya. Oke, ini ditambah hasilnya 2. Nah, kalau sudah begini, teman-teman tinggal cari KPK dari 5 dan 3. Hasilnya adalah 15 bagi 5 3. 3 kali 1 3. 15 bagi 3 itu 5. 5 kali 2 itu 10. Oke, kita tulis lagi 2-nya. Oh iya, ini sama dengan ya, 8.
Kalau penyebutnya udah sama, kita tinggal tulis, lalu jumlahkan pembilangnya. 10 tambah 3, 13. Jadi gini ya, sudah selesai. Jika ada pertanyaan, teman-teman silakan bertanya kepada Ustazah. Kerjakan tugasnya di buku tulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.